Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ibnu Katsir yang solih dan solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di tema 4, subtema 2, mengenai kesehatan peredaran darah. Di akhir nanti, Ustazah akan memberikan sebuah tantangan seperti biasanya. Maka dari itu, perhatikan penjelasan dari Ustazah melalui video ini. Mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, kemarin Ustazah memberikan penugasan kepada anak-anak untuk membaca tentang peredaran darah. Masih ingatkah kalian mengenai sistem peredaran darah? Ya, peredaran darah adalah mengalirnya darah di dalam tubuh yang disebut dengan sistem peredaran darah. Organ-organ yang berhubungan dengan sistem peredaran darah yaitu meliputi darah, jantung, dan pembuluh darah. Darah memiliki banyak sekali fungsinya. Fungsi darah adalah salah satunya sebagai alat pengangkut sari makanan dan oksigen ke seluruh tubuh. Kemudian, apa fungsi jantung? Fungsi jantung adalah untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Sedangkan pembuluh darah merupakan tempat mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Peredaran darah manusia sangat berperan penting untuk kesehatan manusia. Oleh karena itu, organ-organ peredaran darah harus selalu dijaga kesehatannya. Jika salah satu organ mengalami gangguan, peredaran darah akan mengalami gangguan pula dan tidak dapat bekerja dengan baik. Gangguan peredaran darah dapat terjadi di jantung, pembuluh darah, ataupun di darahnya itu sendiri. Nah, berikut ini adalah beberapa gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah. Anak-anak bisa sambil membaca tulisan yang ada di video berikut ini. Gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah ada beberapa. Di antaranya adalah yang pertama, jantung koroner. Jantung koroner disebabkan adanya penyumbatan pada pembuluh darah oleh lemak dan zat kapur. Penyumbatan menyebabkan aliran darah ke jantung menjadi terhambat sehingga jantung tidak dapat bekerja dengan baik. Gejala yang sering timbul adalah cepat lelah, sesak nafas, dan nyeri. Selanjutnya, varises. Varises adalah gangguan yang disebabkan karena peredaran darah yang ditandai dengan munculnya benjolan pada kulit yang berwarna keunguan disebabkan adanya gangguan pada pembuluh vena dalam mengalirkan darah. Katup vena yang berfungsi mengangkut darah ke jantung tidak menutup dengan benar. Akibatnya, peningkatan tekanan membuat pembuluh darah vena menjadi membesar. Penyebab penyakit varises biasanya karena terlalu lama berdiri dan faktor keturunan. Selanjutnya, hipertensi. Hipertensi adalah naiknya tekanan darah yang diantaranya diakibatkan oleh penyempitan pembuluh darah. Hipertensi adalah naiknya tekanan darah, maka lawannya adalah hipotensi, yaitu penurunan tekanan darah. Selain terjadi pada jantung dan pembuluh darah, gangguan juga bisa dialami oleh darah. Gangguan dalam darah dapat berupa anemia.
Anemia adalah kurangnya sel darah merah dalam tubuh. Hal tersebut disebabkan karena rendahnya kadar Hb atau hemoglobin dalam darah. Hal ini bisa terjadi karena pendarahan hebat, kekurangan zat besi, atau gangguan pembuatan sel darah merah pada tulang. Orang yang menderita anemia biasanya mereka cepat lelah, lemas, sakit kepala, dan wajahnya terlihat pucat. Anemia dapat dicegah dengan mengkonsumsi makanan yang kaya akan zat besi, misalnya bayam, telur, kacang-kacangan, ikan, dan daging sapi. Selanjutnya, gangguan pada darah ada leukemia. Leukemia adalah jumlah sel darah putih lebih banyak dibandingkan sel darah merah, atau disebut juga dengan kanker darah. Leukemia disebabkan karena adanya produksi berlebihan sel darah putih pada sumsum tulang. Akibatnya, sel darah putih akan memakan sel darah merah sehingga tubuh menjadi kekurangan sel darah merah. Selanjutnya, hemofilia. Hemofilia adalah penyakit keturunan yang menyebabkan tubuh kekurangan protein yang dibutuhkan dalam proses pembentukan darah. Penderita hemofilia akan mengalami pendarahan lebih lama dibandingkan orang normal saat terjadi luka. Hemofilia dapat ditangani dengan memberikan obat, baik untuk mencegah timbulnya pendarahan maupun saat terjadi pendarahan. Selanjutnya ada talasemia, cacat sel darah merah atau kelainan darah yang disebabkan oleh faktor keturunan. Dalam hal ini, sel darah merah tidak dapat memproduksi hemoglobin yang cukup. Hemoglobin itu apa? Hemoglobin adalah protein pembentuk sel darah merah yang berguna untuk mengikat oksigen dan membawanya ke seluruh tubuh. Pada penderita talasemia, sel darah merah tidak bisa berfungsi dengan baik dan mudah rusak sehingga oksigen yang dialirkan ke seluruh tubuh tidak cukup. Gejala penyakit ini biasanya mereka akan mudah merasa lelah, lemah, hingga sesak nafas. Penderita talasemia juga dapat mengalami anemia. Sekarang, setidaknya anak-anak sudah mengetahui bahwa organ peredaran darah merupakan organ penting untuk kelangsungan hidup kita. Jantung, pembuluh darah, dan darah harus dalam kondisi sehat dan berfungsi dengan baik. Jika terjadi gangguan, maka akan menghambat aktivitas tubuh kita. Beberapa penyebab gangguan organ peredaran darah adalah penyumbatan pembuluh darah dalam jantung oleh lemak, penyempitan pembuluh darah, terlalu lama berdiri, kekurangan zat, hemoglobin, dan zat besi, faktor usia, polusi, radiasi, merokok, obesitas, dan aktivitas yang tidak sehat lainnya. Jika dikelompokkan, terdapat 4 faktor yang mempengaruhi kesehatan tubuh manusia. Yang pertama adalah gaya hidup atau perilaku. Yang kedua adalah lingkungan. Misalnya, karena tempat tinggalnya yang kurang mendukung untuk menjaga kesehatan, atau lingkungan tempat tinggal yang tidak sehat, seperti lingkungan yang kotor atau dekat dengan limbah pabrik. Yang ketiga, karena pelayanan kesehatan. Dan yang keempat adalah faktor keturunan. Tadi terdapat 4 faktor yang mempengaruhi kesehatan manusia.
Yang pertama tadi adalah gaya hidup. Gaya hidup atau kebiasaan hidup. Kebiasaan hidup yang sehat dapat menghindarkan banyak penyakit seperti serangan jantung, darah tinggi, stroke, diabetes, dan lain-lain. Gaya hidup yang sehat itu seperti apa? Seperti misalnya rajin berolahraga, makan makanan yang bergizi dan makan yang teratur, istirahat yang cukup, dan menghindarkan diri dari aktivitas yang mengganggu kesehatan tubuh. Berikutnya adalah faktor lingkungan atau tempat tinggal. Lingkungan dapat mempengaruhi kesehatan tubuh kita. Misalnya, ketika kita tinggal di lingkungan yang kotor, lingkungan yang dekat dengan pabrik atau limbah, dan lingkungan yang dekat dengan polusi, baik polusi udara maupun polusi air, maka akan mempengaruhi kesehatan tubuh kita. Beberapa penyakit yang sering menjangkiti masyarakat yang hidup di lingkungan kumuh antara lain misalnya seperti terkena demam berdarah, gatal-gatal, infeksi saluran pencernaan, dan pernafasan. Selanjutnya adalah faktor pelayanan kesehatan masyarakat. Ketersediaan klinik kesehatan seperti misalnya puskesmas, rumah sakit, dan dokter, serta perawat yang mudah dijangkau akan meningkatkan kesehatan masyarakat. Dan yang keempat adalah keturunan. Ada sebagian penyakit yang tidak dapat kita hindari, yaitu penyakit yang disebabkan karena faktor keturunan. Penyakit tersebut biasanya terbawa sejak lahir. Beberapa gangguan peredaran darah yang bukan disebabkan oleh keturunan, seperti hemofilia dan thalassemia, dapat dicegah dengan menerapkan pola hidup sehat. Misalnya seperti tadi, makan makanan yang bergizi, olahraga teratur, cukup istirahat, dan melakukan aktivitas lain yang menyehatkan tubuh. Anak-anak, tahukah kalian bahwa sejatinya semua ciptaan Allah di alam ini semuanya bergerak? Bahkan gunung yang kita kira diam, tidak bergerak, ternyata gunung itu bergerak. Dan engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap di tempatnya, padahal ia berjalan seperti awan berjalan. Itulah ciptaan Allah yang menciptakan dengan sempurna segala sesuatu. Bergeraknya semua makhluk Allah sebagai tanda tunduknya mereka kepada Allah. Nah, tubuh kita hendaknya juga banyak bergerak, banyak beraktivitas. Karena dengan bergerak seperti berolahraga dan bekerja, maka denyut jantung akan meningkat, sehingga darah beserta oksigen dan nutrisi bisa disalurkan dengan baik ke seluruh tubuh, sehingga tubuh menjadi sehat dan kita dapat menunjukkan rasa syukur dan tunduknya kita kepada Allah. Nah, sekarang apa tugasnya? Tugasnya silahkan tuliskan macam-macam gangguan kesehatan pada peredaran darah dan tuliskan pula penyebabnya. Silahkan bisa dikerjakan di buku tugas. Nah, itu tadi pembahasan mengenai kesehatan peredaran darah.
Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Mari ucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.